Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Tuhan Rahman Basifat wujud saratu kidam pujaan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkat nu tinggi dunia akhirat seratu selatan utara timur Jawa Barat. Mulonyo jalo disyaratkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tajirek tabang ramu-ramu inggok mencengkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Kita indak basobik namu kadang indak baimbokan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Tak putiang kahulu di bawah kiliran taji asam mulu kata dahulu tiga limbago nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang dan tersabui di mulik manih dan terpakai di baso bayak. Mulik manih talempong katu baso bayak gulo di bibia dalam bungkanan piawai dan banamu adai jo sopan santun. Nyatu limbago nan terjali isinya adai jo pusaku dan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari Pasar Baru, di sinan hati takabe, minta ampun kami dahulu, jawablah salam di narape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunsana Sula Bendam Project, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang falsafah alam Minangkabau, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yang bagaimana sudah sampai kepada pembahasan manusia dan individu. Kita akan membahasnya di balai nan rendah. Dunsana, falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya itu sama dengan unsur-unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan nagari, yang mana persamaan status tersebut dari keperluan budidaya manusia itu sendiri. Setiap manusia secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri itu memerlukan tanah, rumah, suku, dan juga nagari. Sebagaimana mereka memerlukan orang lain ataupun manusia-manusia lainnya bagi kepentingan lahir dan batinnya. Yang oleh sebab itu sangat sulit menurut alam pikiran manusia itu sendiri jika seseorang itu tidak memerlukan yang namanya keperluan untuk batin dan lahiriahnya tersebut. Menurut alam pikiran mereka, yang mana menurut alam pikiran dari orang Minangkabau, manusia atau orang ini merupakan wujud ataupun sesuatu yang bersifat sempurna. Seperti sempurnanya matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, api dengan panasnya, angin dengan hembusannya. Yang mana jikalau seseorang tersebut tidak mempunyai salah satu atau semua keperluan budidaya, maka dia disebut menyimpang atau kurang. Oleh karena itu, setiap manusia atau orang ini dipandang dalam status yang sama. Tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Kenyataan alam secara fungsional itu mempunyai perbedaan, akan tetapi tidaklah menyebabkan penilaian yang berbeda. Api dengan panasnya, air dengan basahnya, angin dengan hembusannya, dan tanah dengan padatnya, itu semua punya fungsi dan peran yang berbeda. Akan tetapi nilainya tetap sama karena mereka sama-sama dibutuhkan. Seperti itu Nunsana. Demikian pula lah dengan manusia dan fungsinya serta peranannya yang berbeda menurut kodrat dan harkat yang diberikan kepadanya, akan tetapi nilainya tetaplah sama. Mamangan mengatakan dalam petuah, nan buto paambil laswang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuek pambawa baban, nan binguang di surah-surah, nan cadiak lawan barundiang. Pengertian ataupun makna yang tersirat dari pepatah tadi adalah pemanfaatan peran seseorang berdasarkan kodratnya masing-masing. Menurut hakikatnya, fungsi seseorang pun berbeda daripada yang lain. Karena ada yang menjadi petani, tukang, pedagang, penghulu, ulama ataupun hulu balang.
Namun, karena mereka merupakan manusia ataupun orang yang mana saling membutuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing, maka penilaian dan kedudukannya tetaplah sama. Misalnya, dibutuhkan angin untuk menghembus bara api agar menyala dan bisa memanaskan air yang nantinya bisa digunakan untuk buah tanah menjadi masak. Secara sosiopsikologis, kemampuan manusia dalam berbuat sesuatu itu tidaklah sama. Ada bermacam-macam pohon dan bermacam-macam buah yang berbeda bentuk dan rasanya. Dan buah yang kita suka adalah buah yang paling lezat rasanya. Pembedaan pandangan terhadap manusia itu dapat ditentukan berdasarkan prestasinya dalam berusaha untuk menjadi manusia seutuhnya. Mamangan ataupun pepatahnya mengatakan, nak mulia bata buah urai, nak tuah tagak dinan manang, nak cadiak sungguh baguru, nak kayo kuat mencari. Setiap orang harus berusaha sekuat-kuatnya bila ingin mendapatkan tempat yang terkemuka. Untuk memperoleh hasil yang paling baik dan bernilai itu, maka manusia yang satu harus sama-sama berjuang dan sama-sama kuatnya dalam berjuang dengan manusia lainnya. Ini pun juga tergantung dengan situasi dan kondisinya. Umpamanya dapat kita ambil contoh dari alam, pohon yang jenisnya sama maka akan berbuah yang sama juga. Akan tetapi bobot dan mutu ataupun kualitas dari buahnya tidaklah mungkin akan selalu sama. Pohon ini dibutuhkan pupuk dan pengolahan yang benar. Demikian pula manusia yang dibesarkan karena dibesarkan oleh orang tuanya misalnya. Seperti Mamangan mengatakan ataupun pepitih Minangkabau mengatakan, gadang dek diambak, tinggi dek dianjuang. Maknanya ialah seseorang itu mencapai prestasi ketika dia didorong ataupun ditopang oleh orang lain. Menurut strukturnya, seseorang adalah individu dan semua individu adalah anggota masyarakat etnis dan lingkungannya. Menurut sistem masyarakat yang komunal, setiap individu itu adalah milik masyarakatnya. Dan masyarakat itu sendiri adalah milik bersama dari setiap individu-individu tadi. Oleh karena saling memiliki, kedua belah pihak tidak dapat saling menguasai. Setiap individu ini dapat membangun dirinya dan sebagai anggota masyarakat, dia akan dibela dan didorong oleh kerabat maupun masyarakat lainnya agar seseorang ataupun individu ini bisa menjadi orang yang seutuhnya, yang semulia-mulianya. Setiap individu di Minangkabau itu menjadi besar karena dibesarkan oleh masyarakatnya sendiri. Setiap individu ini akan merasa berhutang budi terhadap masyarakatnya. Dan dapat kita alihkan juga pembicaraan kita agar menjadi contoh yang nyata sebagaimana kisah Tan Malaka pada zaman dulunya. Yang mana kita ketahui bersama di dalam kisahnya Tan Malaka ini mendapatkan beasiswa ataupun bisa bersekolah ke Belanda itu karena bantuan dari masyarakat yang iuran membantu membiayai untuk keberangkatan dari Tan Malaka ini menuju ke negeri Belanda agar dapat meneruskan pendidikannya. Dan juga di sana pada akhir-akhir ini virallah video di mana ada individu yang berasal ataupun manusia ataupun orang yang berasal dari Sumatera Barat. Kalau tidak salah berasal dari Batu Sangkar, mohon diluruskan kalau salah. Beliau ini ataupun si adik ini lulus di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan merupakan anak dari buruh tani kalau tidak salah, yang kita ketahui bersama bahwasanya buruh tani ini memang butuh biaya lebih untuk menguliahkan anaknya di Bandung dan di ITB ini. Tapi yang heroiknya adalah masyarakat di sana saling bahu-membahu beriuran seberapa bisa dan seberapa mampunya untuk membantu si anak ini agar dapat berkuliah ke ITB tersebut.
dari sini dapat kita pahami artian dari manusia dan individu itu yang mana sudah terpakaikan sampai saat ini di Minangkabau kita tercinta ini. Dan tentunya harapan dari kita bersama, apa yang telah menjadi baik ini dapat kita lanjutkan dan dapat kita teruskan untuk generasi-generasi berikutnya. Inilah yang dinamakan dengan adat Minangkabau itu secara sejatinya yang patut kita pahami secara bersama-sama. Di samping itu semua, betapapun besar egonya manusia ataupun individu, tidak akan pernah dapat mengembangkan ambisinya yang pada nantinya akan merugikan orang lain, apalagi masyarakatnya sendiri. Inilah kekuatan ataupun power dari individu Minangkabau itu sendiri dan sana semuanya. Dan malah sebaliknya, karena merasa berhutang budi tadi, karena merasa dibantu oleh masyarakatnya tadi, maka seorang individu di Minangkabau akan merasa perlu membayar hutang budi ini sampai ke akhir hayatnya di sana. Oleh karena ia telah membayar untuk sepanjang hidupnya, lambat laun ia akan merasakan bahwasanya masyarakat itu adalah sebagian dari dirinya, miliknya juga, yang harus dibela dan harus didorong agar menjadi berharga seperti masyarakat lainnya yang berada di luar jangkauan dari individu tersebut. Nah, itu dia di sana pembahasan kita pada kali ini, yang mana kita tadi sudah membahas antara manusia dan individu yang maknanya menurut falsafah alam Minangkabau. Banyak sekali hal yang perlu kita pahami dan kita pelajari lagi lebih dalam, yang mana tadi sudah kita sebutkan bahwasanya setiap individu menjadi berguna ketika dia sudah bergabung dengan masyarakat ataupun etnis tertentu. Yang mana si individu tadi ditolong oleh masyarakat ini sehingganya dia dapat besar dan bertumbuh. Lalu nanti si individu ini akan merasa berhutang budi terhadap masyarakat ini yang akan dia bawa sepanjang hidupnya, dan nanti dia akan kembali ke masyarakat tersebut dan bersama-sama membangun masyarakat ini agar menjadi besar seperti dirinya. Seharusnya kekuatan individu ini yang berasal dari Minangkabau, dia bersatu, teguh, dan memajukan negerinya sendiri. Akhir kata dun sana, ibarat video kaciak nan alun sudah, pakakeh nan alun langkok bana, jikok balai ke tapi-tapi, kok ke tengah takui di golembang, kok ke tepi takui di buayo. Tak mungkin si buto kama membiang, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Kita mainkan peranan kita masing-masing dun sana. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, diberikan like dan komentarnya, serta di share kepada kerabat-kerabat kita yang mungkin belum menjumpai channel kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.